Suara tangisan yang kalian dengar itu adalah suara Isa Sega. Postingan ini dibagikan oleh Yolo ini. Kemarin lantang, kok sekarang layu. Jadi tangisan itu datang dari Isa Sega pada saat Dr. Oki memberikan kesaksian. Persoalan Dr. Oki memberikan kesaksian, ada dua kubu nih. Yang satu katanya kesaksian dari Dr. Oki itu meringankan Isa Sega, tapi dari pihak Yolo ini mengatakan tidak dan mereka mempunyai bukti. Mari kita lihat. Bareng sama gerobak bakso. Gak apa-apa di deskam masuk nih. Di deskam. Enggak deskam masuk. Jadi berdasarkan kesaksian aku sebagai pribadi, sebelumnya aku mengapresiasi kesaksian Dr. Oki, manusia tempatnya salah dan hilaf. Terima kasih sudah bersaksi dengan sejujurnya bahwa kesaksian Dr. Oki hari ini yang aku pribadi bisa simpulkan adalah semuanya berdasarkan asumsi. Berdasarkan asumsi, dan yang paling penting tidak ada pemerasan atau sejumlah uang yang digaungkan konon diminta oleh saudara Adrina Izazetu. Semoga ini menjadi ladang pahala kamu. Sekali lagi, manusia tempatnya salah, tetapi manusia juga berhak untuk memperbaiki ke depannya. Karena di sini hujan deras petir, jadi aku putuskan untuk istirahat. Ada yang menarik dari pendengaran aku tadi di akhir-akhir sidang. Saksi berkata bahwa dia tidak menyangka setelah dia di BAP di kantor polisi dan dia akan dijadikan saksi di pengadilan. Lalu hakimnya bilang, loh kenapa kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu mau dijadikan saksi? Nah, ini catatan dari aku hari ini. Ya, kalian netizen nilai aja sendiri. Nah, kalau kalian bingung kenapa aku mengatakan bahwa sejumlah uang kurang lebih 50 atau 70 juta yang Oki berikan itu tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini, ya. Yang menyebabkan Isa Sega ditahan itu karena ada dugaan pemerasan, itu tidak terbukti sama sekali. Semoga ini menjadi catatan majelis hakim yang mulia bahwa kesaksian saudara Oki ini bisa menjadi pertimbangan bahwa saudara Isa Sega tidak pantas ditahan. Terima kasih. Ibu Fitri Sahultero rela untuk terbang ke Jawa Timur hanya untuk mengawal kasus dari Isa Sega. Dan yang membuat saya heran, salah satu pasal yang dikenakan kepada Isa Sega, penghinaan dari Isa Sega kepada anak dari Mbak Sandi Purnamasari. Kenapa Ibu Fitri ini membela Isa Sega yang diduga telah menghina anak dari Mbak Sandi? Hal ini bertolak belakang dengan kasus antara Ibu Fitri Sahultero dan Yoke. Salah satu penyebab Ibu Fitri Sahultero melaporkan Yoke kan karena
si Yoke ini diduga menghina anak dari Ibu Fitri Salhutero. Jadi agak aneh menurut saya, Ibu Fitri Salhutero membela Isa Sega yang diduga menghina anak dari Mbak Sandi. Tapi ketika anaknya dihina, Ibu Fitri Salhutero gak terima. Itu konsepnya bagaimana? Kalau kata Ibu Fitri Salhutero, kesaksian dari Dr. Oki itu seolah-olah meringankan Isa Sega. Tapi kata Galih dan Yolo ini tidak, mereka mempunyai buktinya. Memberi kesimpulan nanti silakan karena persidangan memang satu tidak boleh menyimpulkan, tapi apa yang disampaikan penuntut umum tidak sepenuhnya menyimpulkan. Silakan apa yang saudara mau ditanya. Jadi tanya, tapi jangan terus ini yang apa jangan dijelaskan, tanya saja apa yang saudara mau tanya. Apa yang saudara tanya. Lanjut. Silakan. Kepada saksi, saya tanyakan sekali lagi. Postingan dan tidak ada latar suara dari terdakwa Adriana Isa Sega. Nggak ada yang namanya Dokter Oki meringankan si Syahrul. Orang berkali-kali Bu Projen bilang saya keberatan yang mulia, saya keberatan. Untuk perekaman visual itu tidak diperbolehkan. Ke gap sama kita, ya udah kita bilang nunggu petugas, Pak kamera ditegur. Anak kecil. Yang bilang pernyataan Dr. Oki meringankan, lalu kenapa mengajukan keberatan sampai beberapa kali? Masuk akal pernyataan dari Yolo ini. Kalau memang kesaksian dari Dr. Oki untuk meringankan Isa Sega, kenapa dari pihak pengacara Isa Sega mereka mengajukan keberatan beberapa kali? Seharusnya kalau memang kesaksian dari Dr. Oki untuk meringankan Isa Sega, nggak ada keberatan dong. Mereka pasti ngangguk-ngangguk, setuju. Oke, kita terima kesaksian dari Dr. Oki. Tapi faktanya tidak. Mereka mengajukan keberatan terhadap kesaksian dari Dr. Oki. Berarti diduga pernyataan dari Ibu FS ini tidak benar dong. Teruntuk Pit nih ya, aku kasih tahu kau. Jadi selama ini kamu yang support ya, sampai niat banget terbang ke Jawa Timur buat support si War. Kamu ya dibalik ini semua ya. Masih kau bela orang yang menghina anak kecil dalam kandungan Mbak Sandi. Terus kau ngerekam sendiri sampai kau dimarahin sama petugas. Terus kau simpul-simpulan sendiri seakan-akan Dr. Oki ada di pihakmu gitu. Terus seakan-akan kamu adalah peri sesungguhnya. Nggak ada. Banyak saksi di dalam situ. Banyak orang menonton. Dr. Oki tetap kuat dengan statement dia sendiri. Dalang. Tuh bagaimana Ibu Fitri Salhutero. Pernyataan Ibu Fitri Salhutero yang mengatakan bahwa Dr. Oki meringankan Isa Sega terbukti tidak benar. Yang pertama tadi Yolo ini memberikan alasan yang menurut saya itu sangat kuat untuk membantah pernyataan dari Ibu Fitri. Kalau memang kesaksian dari Dr. Oki meringankan Isa Sega, mereka ngangguk-ngangguk dong pengacaranya. Oke, kita terima. Tapi kok mereka keberatan ya? Keberatannya karena apa coba? Berarti kan kalau dipikir secara logika, keberatan karena ada beberapa kesaksian dari Dr. Oki yang dinilai memberatkan Isa Sega. Dan Isa Sega di situ tadi sampai nangis-nangis. Kenapa dia nangis-nangis? Kalau memang kesaksian dari Dr. Oki meringankan Isa Sega, seharusnya Isa Sega tertawa dong, tertawa seneng, tertawa gembira. Yes, Dr. Oki memberikan kesaksian yang meringankan untuk saya. Tapi ini kan dia nangis. Bagaimana Ibu Fitri? Klarifikasi dong, kita tunggu nih respon dari Ibu Fitri Salhutero. Ada pernyataan dari Galih, katanya Ibu Fitri Salhutero ditegur oleh pihak hakim karena merekam jalannya proses persidangan. Jadi dalam persidangan itu saya juga baru tahu ya, kalau merekam suara boleh seperti yang dilakukan oleh Yolo ini. Tapi kalau merekam video itu tidak diperbolehkan karena mungkin sidangnya tertutup.
Jadi Ibu Fitri ditegur oleh pihak hakim. Pihak hakim mah nggak peduli Anda siapa. Kalau Anda melanggar aturan, ya pasti akan ditegur. Termasuk Ibu Fitri Sautero. Ditegur loh guys. Kemudian ada Doktif juga yang mau memberikan kesaksian secara online. Karena kebetulan beliau ini sedang umroh. Nah, hal ini juga membantah pernyataan dari si Panda. Si Panda ini lucu banget ya. Udah semangat keluar-keluar, katanya Doktif itu dicekal untuk melakukan umroh. Ada storynya kemarin, saya lupa simpan. Pasti sudah ada yang membagikan di aplikasi TokTok. Si Doktif itu ya udah nggak bisa umroh, dicekal karena sudah menjadi tersangka atas kasus Doktif di Medan. Tapi nyatanya si Doktif sudah ada di Mekah sana lagi umroh. Bagaimana itu Panda? Wah, hal ini membuat tingkat kepercayaan netizen Indonesia kepada Anda berkurang loh. Karena Anda memberikan pernyataan yang tidak benar loh. Pada saat persidangan tadi, Doktif itu sempat join secara online. Tapi dari pihak Isa Sega tidak memperbolehkan atau tidak memperkenankan ya Doktif untuk memberikan kesaksian secara online. Jadi kemungkinan Doktif akan memberikan kesaksian tapi harus hadir langsung dalam persidangan. Kemungkinan setelah umroh ya, beliau akan hadir juga di pengadilan negeri di daerah Jawa Timur untuk memberikan kesaksian. Dan saya nggak tahu nih kesaksian yang meringankan atau memberatkan. Kalian tahu nggak sih jawabannya? Kesaksian dari Doktif nanti meringankan atau memberatkan Isa Sega?